Papua. Nama saya Latifa Elsa dengan NIM 230441116. Saya Muhammad Aldo dengan NIM 230441190. Saya Amarkan dengan NIM 23044111355. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri dengan nama Muhammad Aldo ingin sedikit mendengar penjelasan dari Bapak Ilham. Dengan Bapak Ilham. Oh iya. Terima kasih dari adik-adik dari Universitas Dr. Minarto jurusan komputer ya. Kedatangan adik-adik di sini dalam rangka memang untuk mengunjungi situs budaya dalam hal ini Masjid Tertua. Jadi saya cuma menjelaskan secara singkat garis besar bahwa Masjid Jami Tua ini dibangun pada tahun 1604 Masehi. Itu dibangun atas dasar kekuatan agama. Karena kita ini masuk di Islam di Tanah Abu ini, khususnya di Tanah Abu Sulawesi Selatan ini, itu sebenarnya Islam masuk tahun 1593. Itu pertemuannya antara jalurnya itu di lewat dua, itu namanya Pandoso. Kalau kita ke sana itu ada sebelah kiri ke sana. Di situ ada 3 mubalik besar. Itu mubalik kita yang datang di situ memakai kimara. Kimara artinya perahu luar biasa, artinya mengandung religi. Itu datang bertamu ke Mandika Buah pada saat itu. Di Pandoso kan wilayah Mandika Buah itu ada 3 orang namanya Datuk Sulaiman, Datuk Bulkilo, Datuk Ibanda. Semuanya itu adalah penyebar agama Islam dari Minangkabau. Setelah itu Islam masuk di ini, maka pada saat itu yang raja memegang kerajaan pada saat itu adalah Patih Pasaun, yang bapaknya sudah meninggal beberapa tahun sekitar 15 tahun meninggal. Maka dia lantiklah Raja Baru dari keturunan Senitan. Kita ini raja ini berbentuk temurun. Beda ke presiden, demokrasi, harus melalui demokrasi. Setelah itu baru dicetuskanlah salah satu tempat bagaimana ini masjid ini sebagai simbol tempat syiar Islam. Maka pada saat itu pindah kerajaan dari Malante ke Barat. Ini Barat namanya dulu itu sebelah Barat tempat Rokok. Jadi itu kerajaan namanya Wara. Makanya ada sekarang itu Wara Selatan, Wara Timur, Wara Barat. Itu sumbernya itu kerajaan dulu Wara namanya. Orang biasa sekarang itu Wara Selatan, Wara Timur, Wara. Jadi kan kecamatan. Karena itu adalah pusat kerajaan namanya Wara. Setelah itu Wara dipindahkan ke sebelah. Disinilah pusat kerajaan dan dibangunlah masjid di sini. Karena daratan di sinilah yang paling tertinggi saat itu. Kenapa daratan ini paling tinggi? Karena seluruh daratan ini kita cari yang paling tinggi karena bukan maksudnya ini adalah raja dekat dari istana. Karena ada 3 simbol itu kerajaan berdiri. Ada istana, ada masjid, ada pasar. Kalau pasar ini bekas ini payung dulu. Pasar tua itu dulu. Payung. Makanya dibilang Lalebata. Kita pernah dengar Lalebata, sekolah Lalebata. Masa lontar itu. Ada di sekolah Lalebata. Lalebata adalah lingkungan kerajaan. Itu bahasa lontar orang. Lalebata itu adalah salah satu zona lingkungan kerajaan. Tidak boleh pisah ini. Istana, masjid, pasar. Pasar ini berpati masyarakat transaksi. Dan di sini nih masjid ini dibangunlah ini masjid ini karena usulan dari kerajaan supaya siap Islam berjalan pada saat itu. Maka dibangunlah tempat ini. Dan ini tempatnya kan dulu waktu digali ini ada wanita. Karena di situ bekas sungai dulu sungai itu sampai ke laut itu tahun 1604. Maka dibuatlah ini. Waktu dibuat ini raja dengan pada saat itu raja dengan para petinggi-petinggi kerajaan waktu saat itu beserta ulama bersatu. Bagaimana dia ambil tanahnya ini batunya? Ada mengatakan itu raja pada saat itu tidak masuk akal saat itu. Kenapa itu raja? Karena jauh sekali.
Maka dia ambil kilo 9 atau 4. Nah, disuruh orang berjejer ke sana. Bukan semua dipanggil semua. Dari istana, perintah dari Panglima, perintah raja, semua dari Luting sampai Lompong, semua orang absen. Dan di situ diawasi oleh semua pejabat-pejabat istana saat itu. Maka dibangunlah ini. Dan bangunnya ini, batunya bagaimana dulu kan dipahat, tapi ada mengatakan bagaimana bisa dipahat lama sekali baru bisa. Itu kan mengandung religi, religius. Artinya ini masjid dibangun secara mujizat. Karena dulu kalau batu dipahat itu ulama, kalau dulu kaum ulama dan Sulaiman Tasbih saja batu sudah dipahat, sudah kayak kayu. Nah, dulu ini mengatakan ada mengatakan 77 hari yang dibangun, ada mengatakan 40 hari. Tapi yang orang tua yang kita temukan pada saat itu ada mengatakan 40 hari untuk bangun ini masjid. Masjid ini susah dibangun karena tebalnya luar biasa. Baru dalamnya ini 4 meter ke bawah. Pernah ada orang meneliti ya, mau bikin deskripsi kapan itu orang itu dari dokternya ke ya dari masternya ke dokter, dia mau bikin penelitian gitu. Hanya mengatakan yang 4 meter ke bawah. Tapi batunya ini batu cadas, batu biasa saja seperti batu kita yang ada di Batu Kali. Jadi saat itu dirancang lah ini, dan ini di bawah ada simbol mendekat ke budaya dan agama. Kalau ini yang lima ini kan simbol 5 rukun Islam kan. Ini sepuluh dulunya ini tiang besarnya. Kalau di sana lubangnya itu yang lubang kecil-kecil di sana di mihrabnya itu 12 lubang itu menandakan dalam 1 tahun itu 12 bulan itu orang dulu mendirikan ada simbol. Kalau ini teralinya ini jendelanya mulai dari sana ke sini sampai ke sana itu 20 menandakan 20 sifat Allah. Ada sifatnya Allah kan dulu kita kenal itu 99 Asmaul Husna ya, tidak sih dengar itu 99 masih ada namanya Allah itu. Nah, namanya nama khusus dia bagi dia namanya yang 20 ini sifat Allah itu. Kalau sifat Allah itu kalau bilang kekal baka, kekal itu sifat masuk sifat Allah. Jadi itulah dibangun ini menandakan simbol Islam. Kalau ini 5 terawih, 5 salat dalam waktu sehari semalam. Kalau yang ini tiang-tiangnya ini adalah terbuat dari Cinaburi. Cinaburi ini tidak tumbuh lagi sebesar ini. Dulu kan ada namanya sumpah. Satu jambil ini dari ini kayu jambil dari Lutimur dan dirakit dari sana Lutimur jambil sini. Karena ini pohon ini tepatnya orang sembah-sembah orang-orang sembah kasih sesajen. Orang dulu kan sebelum Islam itu nenek moyang itu agama Tolotan campur dengan Hindu Buddha. Agama tertua itu sebelum Islam Nusantara. Selain Nusantara ini seperti Majapahit itu agama terdahulu itu agama ini. Dan ini Sinaguri ini dan tumbuh lagi sebesar itu. Dan umumnya Sinaguri ini waktu diambil 200 tahun ini baru dia dipasang di sini. Nah, jadi sekarang umurnya ini masjid sekitar 421 tahun. Jadi ini kayu ini sudah 16 tahun. Umurnya kan 200 tahun diambil tebal atau disimpan di sini. Jadi umurnya masih sekarang ini 421 tahun itu mungkin 1604. Belum lahir Sultan Nasruddin ada nih. Sultan Nasruddin lahir itu 1634 itu 31 Sultan Nasruddin. Kalau di Rotar itu 1631 kalau Sultan Nasruddin yang lahir. Kesamaan Sultan Nasruddin ini, sampai Sultan Nasruddin tapi dia wafat. Kalau barangnya jadi dia itu 12 sisi, ada sisinya itu ada yang begini. Sisi nama itu. Ada sisinya. Ini nih, sisi nama itu yang begini. Itu 12 anak suku di Kedatuan dulu. Termasuk Rongkong. Situ ada 12 sisi. 12 sisi. Karena ini bangun masjid sebenarnya saya bilang tadi awalnya. Dia mengandung simbol agama dan simbol kedatuan lokal. Itu ada bangun orang di situ, simbol agama dan simbol lokal. Ini tidak bisa diniat. 12 anak suku di payung di sini atas. 12 anak suku. Siapa itu anak suku? Suku Rongkong. Itu bukan suku. Kalau lu pun ada suku namanya dia cari. Suku Rongkong, suku Wotu, suku Seko, suku Pamona,
suku Keli, Pemona, suku Limolang ada dekat Masamba itu Limolang. Suku Bajo itu yang tenggelam, yang kita menyelam itu. Suku Bajo, suku Ware di pesisir itu. Ware, makanya Ware. Suku Bajo, suku Ware, suku Ala. Yang penting 12 sana suku ada di dulu. Sekarang kan banyak nih ada Jawa. Dulu itu ada Jawa, tapi suku 12. Dan panglima perangnya, bagian perangnya itu kedatuan adalah Rongkok, bagian Rongkok. Bagian panglima perang, kalau ada orang berperang Rongkok. Jadi di sini ada memang makna lokal. Kalau ini 9 sisi yang kecil ini, 9 sisi itu menandakan 9 bahasa dipakai tanah. Jadi apa lagi tempatnya ini, gitarnya ini asli itu dulu ada pinggirnya itu emas, berbentuk emas pinggir itu sampai pinggiran namanya itu emas, berukir emas. Baca ada Al-Quran itu menurut orang tua kita, tapi dipindai karena tidak boleh diinjak itu Al-Quran. Pinggirnya dulu yang naik mudah. Ini mimbar ini pagi untuk hari Jumat saja, tidak boleh hari seperti Idul Fitri boleh pakai di atas, tapi kalau cara matar ini tidak boleh pakai suntuan dia sakral. Kalau ini anunya bukan asli ini, dulu yang aslinya itu terbuat dari kayu ini. Jadi dulu itu orang tua kita katanya cerita ini, kalau dulu kayunya kalau dibuka begini banyak uang koin didapat. Sekarang ini tidak ada, karena dulu sebenarnya ini kalau orang dari bawah itu harus seperti ini dari bawah. Tapi sudah tinggi, dikhawatirkan mau ada banjir di luar. Semua ini di sini lah nama Palopo yang diaktif. Jadi kalau Palopo kan ada lampannya itu, orang Palopo itu nama lampan Asento. Dan di sini dipakai ini di simbol di kota Palopo. Dan ini nama Palopo ini dari atas dulu orang katakan Palopo ini artinya masuk di tengah. Makanya jadilah Palopo. Nah, itulah mungkin saya kasih ringkas dari besarnya. Mungkin saja ya. Banyak atas sedikit pengetahuannya dari kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.